anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak sulungnya bernama Florence, adik ketiganya bernama Caroline, dan si bungsu bernama Vincent. Sejak Brando duduk di bangku TK, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Itulah mengapa ia kemudian menghabiskan masa sekolahnya di Jakarta. Pendidikan SD Brando ditempuh di SD Santo Vincentius, Jakarta. Lalu melanjutkan di SMP Marsudirini, Jakarta, dan SMA di Santo Bellarminus, Jakarta. Sejak kecil Brando sudah mulai menyukai bermain game. Game pertama yang dimainkan oleh Brando adalah game konsol NES Nintendo. Ketika SD, game yang paling melekat di ingatannya adalah saat memainkan konsol PlayStation. Ia menyukai game bergenre RPG. Salah satu favoritnya adalah game Suikoden 2. Namun, masa sekolah Brando tak semulus anak-anak lainnya. Saat Brando duduk di bangku SMP, ia kerap menjadi korban bullying dan menjadi anak pendiam. Kala itu, ia kerap dibully karena postur tubuhnya yang ceking dan bungkuk. Karena dirinya dianggap nerd, Brando sering mendapat bulian secara fisik serta ejekan. Mulai dari dihina secara fisik hingga dikeroyok teman-teman sekolahnya pernah ia lalui. Hal ini tentu membuat Brando trauma dan akhirnya benci pergi ke sekolah. Saat SMA ternyata kondisinya tak juga membaik. Brando masih terus mendapatkan bulian dari teman-temannya. Hingga akhirnya saat kelas 2 SMA, Brando memutuskan untuk tak lagi melanjutkan sekolah karena ia sudah tak kuat lagi menghadapi perundungan yang ia terima. Namun orang tua Brando tetap menyarankan Brando melanjutkan sekolah. Setelah itu, Brando melanjutkan pendidikan SMA dengan mengikuti homeschooling milik Kak Seto. Brando memilih melanjutkan kuliah di London School of Public Relations atau LSPR jurusan Hubungan Internasional. Jurusan itu dipilih oleh Brando sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Namun sayang di semester akhir, Brando terpaksa berhenti kuliah karena terkendala biaya. Keadaan usaha warnet milik ayahnya sedang tidak baik karena mulai sepi. Sementara sang ibu sudah pensiun dari perusahaan Telkom tempatnya bekerja. Hingga mereka tidak sanggup lagi untuk membayar kuliah Brando. Berada di kondisi seperti itu, Brando akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan. Dalam prosesnya, Brando merasakan sendiri betapa sulitnya mencari pekerjaan di Jakarta. Sampai akhirnya, Brando diterima bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil bernama Nom Nom. Bekerja di kafe kecil, gaji yang ia terima pun tidak besar. Dalam sebulan, Brando hanya menerima upah Rp900.000 tanpa uang makan. Ia pun hanya betah bekerja selama 1 bulan di kafe ini. Keluar dari kafe Nom Nom, Brando pun mencari pekerjaan baru. Ia mencoba berkeliling di daerah Mega Kuningan, Jakarta. Hingga akhirnya, ia mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sebuah restoran mewah bernama Bluegrass. Di tempat kerja barunya ini, Brando mendapatkan pelatihan sehingga ia bisa memperoleh pengalaman dan pelajaran yang sangat berguna. Melalui pelatihan tersebut, Brando mulai mengenal jenis-jenis minuman mahal seperti wine dan semacamnya. Kemampuannya untuk berkomunikasi dengan pelanggan juga meningkat dengan pesat. Mulai merasa nyaman bekerja di restoran Bluegrass, Brando mendapatkan kesempatan lain. Tak jauh dari lokasi Bluegrass, terdapat Hotel Westin Jakarta yang saat itu sedang dibangun. Kala itu, para jajaran atas manajemen Hotel Westin sering datang untuk makan siang di restoran Bluegrass. Mereka pun melihat kinerja Brando yang sangat bagus. Hingga datanglah penawaran kepada Brando untuk bergabung dengan Hotel Westin. Tanpa berpikir panjang, Brando langsung menerima tawaran tersebut. Ia juga langsung mengajukan resign kepada Bluegrass setelah bekerja selama 3 bulan. Brando mengira dirinya bisa langsung bekerja di Hotel Westin. Namun perkiraannya salah. Meski sudah direkrut oleh pihak Hotel Westin, Brando belum bisa langsung bekerja. Sebab masih ada proses persiapan pembukaan hotel yang memakan waktu cukup lama. Demi menyambung hidup selama menanti panggilan dari Hotel Westin, Brando pun kembali bekerja di kafe bernama The Dutch sebagai pelayan selama 3 bulan.
hingga akhirnya grand opening Hotel Westin selesai dilakukan. Tahun 2017, Brando resmi bergabung dengan Hotel Westin. Ia bergabung menjadi pelayan F&B di restoran hotel. Di masa ini, Brando mulai merasakan pemulihan dari life quarter crisis. Ia mendapatkan gaji yang cukup besar hingga 2 digit. Sejumlah prestasi ia raih selama bekerja sebagai pelayan di Hotel Westin. Brando menjadi salah satu pelayan terbaik di Hotel Westin. Ia juga pernah menjadi Best Employee nomor 2 di Hotel Westin. Tak hanya itu, namanya juga banyak disebut di Westin Hotel Guest Comment. Ia juga mendapat banyak review bagus di aplikasi TripAdvisor. Namun setelah kurang lebih 2,5 tahun bekerja di Hotel Westin, Brando memutuskan resign pada Desember 2018. Ada 2 alasan yang mendasari Brando untuk memilih berhenti dari pekerjaannya di Hotel Westin. Alasan yang pertama adalah Brando merasa tak akan bisa naik jabatan menjadi supervisor dan akan terus menjadi pelayan. Alasan kedua adalah Brando mulai melihat peluang bagus di dunia YouTube. Saat itu ia melihat Reggie, pemilik channel Meow Out. Hal itu pula lah yang mendasari Brando untuk membuat channel YouTube gaming. Berbekal kenekatan, setelah resign dari Hotel Westin, Brando membeli laptop Asus ROG seharga 13 juta rupiah. Bermodalkan laptop tersebut, Brando mulai membangun channel YouTube-nya. Channel Winda Basudara dibuat pada tanggal 29 Desember 2018. Video pertamanya diunggah pada 7 Januari 2019. Nama Winda diambil dari nama keluarganya. Sementara Basudara diambil dari bahasa Manado yang artinya bersaudara. Awal membangun channel YouTube, Brando merasa tak pede jika harus membangun channel tersebut sendiri. Ia sempat mengajak kedua adiknya, yakni Caroline dan Vincent. Namun karena Caroline dan Vincent masih sibuk sekolah, akhirnya Brando membangun channel YouTube-nya seorang diri. Banyak duga yang harus Brando lewati untuk mencapai 1000 subscribers. Salah satunya adalah saat sedang semangat-semangatnya membangun channel YouTube, laptop yang baru sebulan dibeli Brando mengalami kerusakan. Mau tak mau, laptop milik Brando harus masuk ke tempat servis selama seminggu. Di titik ini, Brando merasa sangat putus asa. Ia merasa cobaan yang bertubi-tubi datang kepadanya. Brando bahkan sampai mengeluh kepada Tuhan, mengapa hidupnya penuh kesusahan. Sampai akhirnya, Brando datang ke ibunya untuk curhat, dan ibunya menawarkan pinjaman uang untuk membeli komputer PC. Setelah memiliki PC, Brando kembali bersemangat untuk membangun channel YouTube-nya. Ia konsisten untuk terus mengunggah konten video. Pada pertengahan April 2019, channel Winda Basudara berhasil mencapai 1000 subscribers setelah 4 bulan berjuang. Dan pada bulan Juni, jumlah subscribersnya langsung melejit menjadi 100.000 subscribers. Ia pun mendapatkan kiriman silver play button dari YouTube. Channel Winda Basudara mulai naik daun. Ia pernah diajak untuk berkolaborasi dengan Reggie dari channel Meow Out dalam sebuah game Secret Neighbor. Bahkan ia sempat juga diajak Reggie naik panggung di YouTube Fan Fest 2019 silam. Kini, channel YouTube Winda Basudara sudah memiliki 1 juta subscribers dan akan terus bertambah. Selama terjun di dunia YouTube, beberapa prestasi yang diraih Winda Basudara antara lain mendapatkan penghargaan sebagai channel YouTube baru dengan perkembangan tercepat nomor 9 di Indonesia selama tahun 2019. Brando juga berhasil melakukan aksi galang dana dengan mengumpulkan donasi untuk kitabisa.com. Caranya dengan live streaming selama 24 jam bermain game klasik di PlayStation 1. Sebagai channel baru, Winda Basudara berhasil mengumpulkan uang sebanyak lebih dari 50 juta rupiah. Untuk mencapai di posisinya saat ini, Brando harus melewati jalan berliku yang bisa dibilang tidak mudah. Namun meski begitu, kegigihan yang dimiliki Brando bisa mengatasi segala kesulitan yang datang sehingga membawa dirinya ke titik sekarang.
Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.